Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya sendiri, Imam Maulana, paralegal di kantor hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita senantiasa dapat menonton video di channel Kelas Hukum ini untuk dapat belajar hukum dan menambah wawasan kita terkait dengan segala aspek aktivitas di kehidupan kita yang berkaitan dengan hukum. Jika pada video sebelumnya kita membahas terkait dengan fenomena atau kejadian yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan aspek hukum, maka di video kali ini kita akan membahas terkait dasar dari hukum pidana, yaitu asas-asas hukum pidana. Nah, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin memperkaya wawasan terkait dengan ilmu hukum, khususnya bagi para mahasiswa yang baru masuk ke dalam jurusan hukum S1. Nah, sebelum kita masuk jauh lebih dalam terkait dengan asas-asas hukum pidana, teman-teman pasti sudah mengenal atau sudah mengerti terkait dengan pengertian dari asas itu sendiri. Mengutip dari pengertian asas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas itu sendiri berarti suatu dasar, suatu alas atau suatu pedoman, dan asas juga bisa diartikan merupakan suatu kebenaran yang kemudian menjadi pokok atau tumpuan dalam berpikir. Saya juga mengutip pendapat dari ahli, yaitu Sacipto Raharjo, yang tentunya pasti teman-teman sudah tahu, bahwasanya beliau mendefinisikan asas adalah sebagai suatu unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Asas hukum dapat dianalogikan sebagai jantung dari peraturan hukum, karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum sendiri juga menjadi suatu jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya. Melalui asas hukum tersebut, peraturan-peraturan berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis. Dari pengertian asas tadi, kita kemudian memiliki sedikit gambaran terkait dengan asas-asas hukum, khususnya hukum pidana. Maka kemudian teman-teman, kita akan masuk pada pembahasan terkait dengan apa saja asas-asas hukum pidana secara umum yang kita pelajari di awal-awal semester ketika kita menjadi mahasiswa jurusan hukum. Tentunya kita akan diperkenalkan dengan 5 asas dari hukum pidana. 1. Asas legalitas. 2. Asas teritorial. 3. Asas nasional aktif atau asas personalitas. 4. Asas nasional pasif atau asas pelindungan. Dan 5 adalah asas universal. Yang pertama yaitu asas legalitas. Teman-teman, kita tentu tahu bahwasannya dari segala aspek hukum di Indonesia tentunya berlandaskan pada asas legalitas. Maka kemudian apa itu asas legalitas? Asas legalitas sendiri merupakan suatu asas atau landasan, pedoman atau dasar yang kemudian bahwasanya bermakna tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut sebelumnya, atau dengan adagiumnya yaitu nullum delictum nulla poena sine praevia legi. Ini tertuang dalam pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan asas legalitas ini bisa diibaratkan sebagai fondasi dari terlaksananya penegakan hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Yang kedua yaitu asas teritorial. Tentunya dari nama teritorial kita sudah tahu bahwasanya asas ini berkaitan dengan wilayah, di mana asas ini bermakna bahwasanya setiap perbuatan hukum yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh orang Indonesia sendiri, orang Indonesia asli, ataupun warga negara asing, selama itu terjadi atau dilakukan di dalam teritorial Indonesia, maka kemudian perbuatan tersebut dapat dipidana. Asas ini sendiri tertuang pada pasal 2 dan pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang ketiga, asas nasional aktif atau asas personalitas. Sederhananya, asas nasional aktif sendiri ini berbicara tentang aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasalnya itu dapat dikenakan terhadap orang-orang yang kemudian melakukan tindak pidana di luar negeri selama orang tersebut merupakan orang Indonesia. Jadi ketika kalian orang Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri, maka kalian termasuk dalam kualifikasi dari asas nasional aktif atau asas personalitas. Lalu yang keempat yaitu asas nasional pasif atau asas perlindungan. Sederhananya juga, asas nasional pasif ini berbicara tentang pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasalnya
terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang kemudian melakukan perbuatan tindak pidana di luar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Asas nasional pasif ini tertuang pada pasal 4 dan pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu yang terakhir yaitu asas universal. Asas ini menyatakan bahwasanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Dalam arti luas, bahwasannya pada suatu kasus yang kemudian melibatkan semua negara atau dalam kondisi semua negara menganggap bahwasanya kasus tersebut merupakan suatu tindak pidana, maka kemudian dasar hukumnya atau dasar pemberlakuan tindak pidana tersebut yakni asas universalitas. Dan hal ini tertuang pada pasal 4 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Demikian teman-teman, itulah tadi 5 asas hukum pidana yang secara umum yang kemudian teman-teman akan dapat di dalam semester awal dari mata kuliah hukum pidana di jurusan ilmu hukum S1. Tetap nantikan video-video selanjutnya di channel Kelas Hukum. Semoga kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat serta wawasan yang luas terhadap hukum itu sendiri. Jangan lupa untuk tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.